Kita akan berlanjut untuk membicarakan soal human trafficking ini, tapi kami juga mengundang Anda untuk bergabung. Saya akan ke Bu Lilis terlebih dahulu. Nampaknya kalau kita bicara soal permasalahan tadi, ada permasalahan ekonomi. Tadi yang disebutkan adalah bahkan spesifik begitu tempatnya 12 orang ini tinggal di Bataran Citarum begitu ya. Nah, seperti apa sebetulnya? Apakah ini kemudian menjadi target khusus bagi para human trafficking begitu penjualnya? Iya, jadi yang human trafficking juga dia sudah tahu lokasi-lokasi mana ya Bu ya, yang mungkin dilihat dari ini anak di daerah mana yang gampang diiming-imingi dengan misalnya nanti dapat gaji sekian-sekian. Kemudian tadi pendidikan kan di satu daerah juga ada yang misalnya di mayoritas pendidikannya apa. Nah, mereka jeli kan melihat itu, kemudian barulah aksinya dengan memberikan iming-iming tadi gitu. Oke. Sebetulnya kalau kita bisa melihat begitu terkait dengan kasus ini, solusi yang harus diberikan tidak hanya dari hilir, tidak hanya hulu saja begitu ya. Apakah Ibu kemudian di P2T P2A ada tempat-tempat tertentu yang kemudian menjadi rawan begitu human trafficking? Iya, kan kalau kita bicara human trafficking itu ya, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 itu ada 3 ciri atau karakteristik. Yang pertama proses, cara, tujuan. Proses itu dimulai dari rekrutmen ya, perekrutan, pengangkutan, penampungan, penerimaan, pemindahan, dan caranya itu bermacam-macam. Mulai dengan cara yang baik-baik tadi ya, mengiming-imingi, termasuk juga memberikan jeratan utang. Kamu kasihan nggak sama bapak kamu gitu? Bapak kamu kan perlu modal, perlu pupuk kan begitu, penjeratan utang. Nah, dari yang cara baik-baik sampai yang kasar ya, dengan ancaman kekerasan, dengan kekerasan itu sendiri kan begitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya eksploitasi pasti. Entah eksploitasi kerja sampai eksploitasi yang paling mengerikan bagi seorang perempuan, bagi anak perempuan, yaitu eksploitasi seksual kan begitu. Nah, otomatis ketika kita bicara tentang human trafficking, maka memang kita harus berpikir komprehensif. Nggak bisa kita hanya, makanya Bu jaga anaknya kan gitu, nggak bisa juga gitu ya. Tadi udah disinggung oleh Bu Lilis tadi, ada social awareness juga. Kenapa? Karena kan 12 anak dari sebuah kawasan yang sama itu kan lingkungannya pasti berdekatan gitu ya. Pasti mereka membutuhkan alat transportasi dong gitu. Atau setidaknya ada orang asing masuk ke wilayah tersebut. Nah, sehingga social awareness ini seharusnya ditunjukkan oleh warga. Ini orang mana sih? Kok tahu-tahu nyari-nyari anak perempuan gitu, nawar-nawarin kerja kan begitu. Nah, social awareness-nya harus ada. Nah, tapi tingkat kesadaran masyarakat pun ini beragam kan gitu. Nah, makanya kenapa kalau dulu zaman waktu saya di Jawa Barat, kita bekerja sama dengan berbagai pihak. Dengan Dinas Tenaga Kerja kita punya program Jabar Mengembara. Kita kerjasama dengan kecamatan, dengan desa, bahwa human trafficking ini menghantui setiap proses rekrutmen ketenaga kerjaan. Sampai yang dilakukan oleh PPTKIS itu bisa terselubung human trafficking-nya gitu. Misalnya anak 15 tahun ditawari kerja, itu udah menyalahi Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Minimal 21 tahun kan begitu. Nah, jadi kenapa kemudian kita menyasarnya dari berbagai sektor dengan berbagai pola ya. Nggak mungkin dengan kita nunggu korban gitu. Bu Neti dan juga Bu Lilis ada penelpon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Bu Neti, Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dani dari Tanjung Sari, silakan ada yang ingin ditanyakan? Ya, jadi kalau merujuk kasus yang di Situ Bondo ini memang terjadi penipuan gitu ya, modusnya akan dipekerjakan di kafe. Tapi kalau yang terjadi hampir sebulan lalu ketika belasan gadis dari Indramayu juga dipekerjakan di kafe di Jakarta. Tapi ternyata kalau mereka justru dalam tanda kutip dijual oleh orang tuanya gitu. Jadi artinya diizinkan oleh orang tuanya untuk bekerja kemudian dilokalisasi. Nah, artinya kan bukan semata penipuan, ada keinginan dari orang tua agar menghasilkan uang juga dari memperjualbelikan anaknya. Nah, ini solusinya seperti apa? Apakah tadi yang seperti dikemukakan oleh Bu Lilis, pencegahan keluarga dan lain sebagainya, apakah ada cara yang efektif? Karena selalu berlanjut, tiap saat selalu aja kita dengar informasi soal itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dani. Ini nampaknya ada dua. Kalau tadi di awal ingin bekerja begitu modusnya, dan yang kedua adalah ternyata ada juga orang tua yang sengaja menjual anaknya. Nah, sebetulnya seperti apa Bu Neti? Iya,
ini sebetulnya juga bukan kasus baru ya kalau Betul. orang tua menjual dalam tanda kutip gitu ya. Zaman saya di P2T P2 Jawa Barat pun sudah sangat sering ya orang tua menjadi pelaku dari kasus-kasus human trafficking. Ya. Apalagi orang tua dengan visi yang rendah ya tentang kehadiran seorang anak. Bagi sebagian orang tua, anak adalah aset dalam tanda kutip ya. Jadi dari anaklah mereka bisa hidup gitu. Ada semacam budaya yang dianut oleh masyarakat kita. Masyarakat kita itu ada yang mengatakan anak Balas jasa begitu ya. Ya, itu luruhan duit begitu ya. Jadi ya kamu bisa ngasih apa gitu. Apalagi kemudian orang tua membuat sejumlah daftar pengeluaran ya, biaya bidan, biaya pampers, biaya susu ya gitu. Nah, sehingga sangat wajar kalau anak membalas budi orang tua. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika orang tua punya visi yang rendah ya, maka bagi orang tua anak nggak perlu sekolah tinggi-tinggi gitu. Ya, banyak kan begitu kan. Udah kamu kerja aja gitu. Kamu lihat nggak bapak kamu tuh banting tulang. Ya sekarang kamu bantuin gitu. Dan sekarang kan nggak mungkin anak-anak 12 tahun, 14 tahun kerja nyangkul kan. Apa yang bisa dilakukan? Ya itu tadi. Berarti solusinya seperti apa? Karena kemudian tiap tahun ada lagi dengan kasus dua modus yang sama seperti tadi. Betul. Ya kalau yang sudah kita bangun ya, kita coba bangun kerjasamanya waktu itu dengan Kanwil Kementerian Agama di Jawa Barat begitu. Kita tapis, kita tahan di tahap pertama ketika pasangan laki-laki dan perempuan ini akan menikah, akan menjadi pasangan suami istri gitu. Disitulah kita melakukan penapisan pertama gitu. Jadi harusnya semacam training juga ya, semacam konseling juga. Dan itu sebenarnya ada ya Bu. Ada. Dulu juga saya waktu pas pertama mau nikah itu dipanggil sama KUA gitu. Nah ternyata pas saya pikir saya mau konseling nanti kalau berumah tangga gimana. Ternyata pas ditanyakan gini, sudah hafal doa jima? Sudah pulang. Saya itu jadi begini toh. Ternyata tidak ada sosialisasi pada prakteknya begitu. Makanya kenapa dalam rapat koordinasi antara Pemprov dengan Kementerian Agama waktu itu saya sempat sampaikan gitu. Jangan sampai nanti yang namanya persiapan pernikahan itu hanya ditanya sudah imunisasi TT belum kan biasanya gitu ya. Nah akhirnya beberapa waktu yang lalu memang sudah mulai diperbaiki Bu Lilis ya, mulai diperbaiki. Bahkan saya sempat sampaikan yang namanya persiapan pernikahan itu kayak TNI gitu. TNI itu kan kalau mau menikah pasangannya dibawa kan, disuruh dibawa ke kantor, kamu siap nikah dengan prajurit gitu, siap mau dikirim ke medan perang, siap kehilangan tangan, siap kehilangan kaki, siap kehilangan nyawa sekalipun siap gitu. Nah, sebetulnya pasangan orang tua, calon orang tua ini juga harus digembleng seperti itu kan, dipersiapkan. Nah, itu sudah kita mulai satu ya, tapi memang bocor-bocornya pasti banyak dong, gitu. Karena pasangan yang menikah siri, pasangan menikah pada usia reproduktif yang tidak aman dan tidak tepat itu banyak kan, 14 tahun dinikahin kan itu banyak ya. Nah sehingga yang berikutnya kita coba kita tahan lagi lajunya di mana di tempat-tempat kumpul warga, antara lain di Posyandu, kemudian di Posbindu, di BKR, BKB itu kita coba perbaiki konten atau substansi penyelenggaraan kegiatannya. Nah, dengan harapan nggak ada alasan, lo kan dulu saya nggak belajar ya sekarang kan gitu. Jadi kan gini, nggak ada sekolah orang tua, ini emang nggak ada sekolah orang tua, tapi sekarang Posyandu juga dilengkapi ya dengan materi-materi agar pasangan orang tua minimal ibu yang datang ke Posyandu membawa bayi dan balitanya paham, ini jenis kekerasan, ini namanya human trafficking atau perdagangan orang, ini pengasuhan yang salah seperti itu. Dalam tataran pengetahuan kita coba mulai selenggarakan. Pemirsa, setelah jeda saya akan bertanya kepada Bu Lilis terkait dengan bagaimana pendampingan yang tepat setelah ke-12 orang ini nampaknya dikembalikan ke Kota Bandung. Tapi setelah jeda tetap di iNews Jawa Barat.